Pemirsa, Komando Pusat Amerika CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika terhadap sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Iran. CENTCOM merilis serangan yang menargetkan pangkalan Angkatan Laut Iran, namun tanggal dan lokasi pasti serangan belum dipastikan. Amerika mengklaim serangan mereka telah menghancurkan lebih dari 100 aset Angkatan Laut Iran. Serangan terbaru ini menyusul serangan Amerika dan Israel terhadap Iran yang dimulai akhir Februari yang lalu. Hal ini menyebabkan Iran menutup Selat Hormuz yang berdampak lumpuhnya pasokan minyak dunia. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tak menggubris pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kurangnya dukungan NATO dalam konflik di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menghindari pertanyaan tentang pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai kurangnya dukungan organisasi tersebut dalam konflik Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Oslo, Norwegia, pada Rabu, Rutte mengatakan ia telah berhubungan dengan banyak sekutu dan mengklaim bahwa ada kesepakatan bersama untuk membuka kembali Selat Hormuz. Say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I've been in contact with many allies. We all agree, of course, that strait has to open up again. And what I know is that allies are working together, discussing how to do that. What is the best way to do it? They are working on that collectively to find a way forward. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan kekecewaan atas keengganan sekutu NATO untuk ikut serta dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz dan mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. One or two have been great. I'll tell you who the great ones are at the right time. Hal ini menyusul konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari. Pertemuan tersebut juga mengganggu jalur pelayaran, termasuk Selat Hormuz yang telah mendorong harga minyak di atas $100 AS per barel. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika, Israel, dan Iran, tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem organisasi dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapih. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Latihan tersebut membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur. Sudah 3 pekan eskalasi konflik di Timur Tengah terjadi. Untuk membahas lebih jauh, kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran. Ada Agil Laksamana Putra. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Agil. Apa kabar? Oh ya, selamat sore waktu Teheran, Mas. Oke, Mas Agil, bisa diceritakan, Mas, secara umum kondisi Anda di sana seperti apa dan di Teheran seperti apa? Kondisi saya dalam kondisi yang baik, alhamdulillah, dan di Teheran sendiri kondisinya cukup baik ya. Beberapa hari terakhir ini memang serangan sudah mulai landai, tidak sebanyak ketika di pekan pertama dan pekan kedua, seperti itu. Oke, sebagai warga yang merasakan dampak perang di Teheran, bagaimana Anda melihat situasi saat ini di sana? Situasinya sih tidak semencekam apa yang banyak diberitakan di media sosial ya. Justru masyarakat itu beraktivitas seperti biasa,
mulai dari pekan pertama, kedua sampai pekan ketiga ini juga aktivitas seperti biasa. Memang di pekan ketiga ini banyak kantor-kantor tutup dan fasilitas umum tutup karena memang libur nasional, libur tahun baru Nuruz seperti itu. Tapi aktivitas belanja, jual beli dan sebagainya itu masih tetap berjalan seperti biasanya. Oke, kemudian juga di sana Idul Fitrinya kapan, Mas, kalau boleh tahu, dan bagaimana euforia masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri di sana? Idul Fitri di Iran kemungkinan besar besok hari Sabtu. Informasi resminya itu baru akan diinformasikan malam ini, nanti malam seperti itu. Untuk masyarakat mempersiapkan Idul Fitri sebenarnya tidak euforia, tidak seramai seperti misalkan mereka mempersiapkan tahun baru Nuruz gitu. Jadi memang persiapannya justru lebih banyak mempersiapkan tahun baru Nuruz, seperti mereka mengadakan kumpul bersama keluarga dan menggelar hafsin, sufre hafsin gitu. Jadi ada 7 benda yang wajib ada ketika malam tahun baru seperti itu. Jadi lebih banyak masyarakat itu mempersiapkan untuk Nuruz daripada Hari Raya Idul Fitri. Oke, ada yang berbeda nggak dengan Hari Raya Idul Fitri, jelang Hari Raya Idul Fitri saat ini di tengah perang? Apakah memang dari faktor keamanannya juga berbeda dan lain-lain? Ya, ada yang berbeda. Yang pertama memang keamanan ya, yang pasti ya. Di sejumlah titik di jalan-jalan di kota Iran, terutama di Tehran sendiri itu ada banyak penjagaan, jadi lebih ketat penjagaan. Lalu yang kedua, malam-malam lebih ramai sih. Ini berbeda dengan Idul Fitri seperti biasanya. Jadi ketika malam-malam menjelang Idul Fitri di tengah perang itu memang lebih ramai, lebih banyak pawai, justru bukan mempersiapkan Idul Fitri. Bukan karena Idul Fitri, tapi pawai mendukung pemerintahan ketika waktu perang seperti ini. Jadi lebih banyak takbir menggema untuk mendukung pemerintahan dan kecaman-kecaman terhadap serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, seperti itu. Oke, kalau Mas Agil bersama dengan teman-teman warga negara Indonesia yang lain saat ini seperti apa yang dipersiapkan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di Iran? Persiapan di tahun ini memang berbeda ya, tidak banyak persiapan dan memang karena berbeda Idul Fitrinya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran dengan Iran sendiri juga berbeda. Kebetulan KBRI hari ini jadi tidak banyak yang dipersiapkan karena acaranya juga tidak semeriah di tahun-tahun sebelumnya. Karena kami juga dihimbau untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, terutama di tempat-tempat ramai. Oke, Mas Agil masih komunikasi dengan keluarga di tanah air. Bagaimana terakhir komunikasi dengan keluarga di tanah air, apalagi mengingat Mas Agil saat ini berada di Iran, kemudian di tengah kondisi yang perang, ditambah lagi juga Hari Raya Idul Fitri, Anda masih berada di sana? Ya, komunikasi terhambat ya, karena memang sinyal dan internet internasional itu masih sangat dibatasi. Belum juga dibuka blokirnya seperti itu. Jadi hanya beberapa device yang memungkinkan untuk komunikasi internasional. Itu pun juga kami harus pakai VPN dan tidak semua VPN support untuk digunakan untuk komunikasi internasional. Akan tetapi beberapa hari terakhir kami komunikasi dengan keluarga juga tetap berjalan meskipun memang terbatas ya, dan keluarga juga selalu mendoakan kami dan berharap eskalasinya juga semakin menurun dan selesai seperti itu. Oke, tidak hanya keluarga Mas Agil yang mendoakan, kita semua masyarakat Indonesia juga mendoakan Mas Agil dan teman-teman di sana semoga eskalasinya cepat mereda dan warga negara Indonesia di sana bisa aman dan nyaman merayakan Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Mas Agil sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Agil. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Iran
menghujani Israel dengan serangan rudal tanpa henti. Rudal tersebut menghantam kilang minyak besar di kota pelabuhan terbesar Israel, Haifa. Rudal Iran menghantam kilang minyak Israel di Haifa. Video amatir merekam puluhan rudal yang melayang jatuh dari langit. Hantaman rudal membuat fasilitas minyak milik Zionis itu hancur. Asap tebal mengepul di kilang minyak milik Israel yang terkena pecahan rudal milik Iran. Meski sempat mengakibatkan pasokan listrik terputus, namun Israel mengklaim serangan tidak menimbulkan kerusakan signifikan di kilang tersebut. Garda Revolusi Iran sebelumnya mengklaim targetkan sejumlah lokasi di Israel, mulai dari kilang minyak di Haifa, Asdod, hingga target-target militer dan keamanan. Selain serangan rudal Iran yang menghancurkan kilang minyak di Haifa, Israel, serangan rudal Iran juga menyasar permukiman warga Palestina di tepi barat. Lives ended in seconds. 4 perempuan Palestina, 2 diantaranya sedang hamil, tewas akibat pecahan rudal Iran yang menghantam sebuah rumah di kota Beit Awa, tepi barat Palestina. Amal was among a group of Para wanita korban tewas diketahui tengah bersiap merayakan Hari Raya Idul Fitri saat serangan terjadi. Those who made it out alive did so with injuries. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan 13 orang lainnya terluka akibat serangan rudal Iran yang menyasar ke permukiman warga Palestina. Authorities say evidence points to Israeli interceptors. Israel does not disclose the location of its air defense system. Satu jet tempur F-35 milik Amerika diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran berhasil menyerang jet senilai 100 juta dolar Amerika tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Ia mengatakan jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi oleh radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Seorang jurnalis nyaris terantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. The rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Video menegangkan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meski berhasil melompat menyelamatkan diri akibat serangan ini, jurnalis tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan.
Pemirsa, pasca serangan rudal Israel yang menghantam jurnalis Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Oded Yosef, duta besar Israel untuk Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Oded Yosef untuk meminta keterangan terkait serangan rudal yang mengenai jurnalis media Rusia. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri mengutuk Israel atas serangan yang jelas-jelas mengenai jurnalis. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Rusia tidak memberikan komentar apapun pasca pertemuannya dengan Kementerian Luar Negeri Rusia. IDF jet hit RT's journalists in Lebanon. Who's going to be carrying the investigation? Thank you very much. Thank you. Pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya, pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Pemirsa, Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Fadeh Sadeh 4 yang menargetkan Tel Aviv. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi waktu setempat. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan tersebut melibatkan 4 rudal Khorramsar bersama dengan beberapa rudal Qadr, Emad, dan Kebar Sehan. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika terhadap aset militer di Iran. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut angka terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personil militer yang diakui oleh pihak Amerika dan hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Pemirsa, sebelum kesepakatan damai terwujud, Amerika dan Israel membombardir Iran dan menewaskan salah satu negosiator damai Iran Amerika, Ali Larijani. Dan untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan pengamat intelijen dan keamanan nasional, Stepi Andriani. Selamat malam, Mbak Stepi, apa kabar? Malam, sehat selalu Mas, ya. Baik, Mbak, ini Ali Larijani kan tewas saat momentum pembicaraan damai menunjukkan sinyal positif. Nah, sebenarnya apa motif sesungguhnya dari serangan Israel kepada, atau jangan-jangan memang Ali ini sengaja disasar oleh mereka? Iya, yang pertama Ali Larijani ini bukan sekedar orang biasa ya Mas. Jadi dia benar-benar arsitek perang panjang dan satu-satunya orang yang saat ini sebelum dibunuh itu adalah yang bisa menyambungkan dan menegosiasikan
hal-hal nuklir yang cukup moderat bisa diterima Barat dan Garda Revolusioner Iran. Jadi kalau saya melihat justru ini adalah taktik Israel agar Amerika tidak punya exit plan gitu. Jadi dengan Larijani dibunuh, jadi tidak ada lagi pihak yang bisa mengakomodasikan atau mengkomunikasikan masalah nuklir ini ke Barat maupun ke Amerika. Menariknya adalah penggantinya justru kalau saya lihat lebih radikal ya, Said Jalili. Said Jalili ini dia adalah pakar Amerika dan disebut martir hidup ya, berkaki satu ya pasca perang Iran-Irak. Walaupun dia pakar AS, tapi dia paling kontra dengan AS gitu. Jadi kenapa dia dipilih? Pertama, dia pernah menempati jabatannya Larijani 2007 sampai 2013. Jalili ini pernah di tempat yang sama. Yang kedua, dia mendapat dukungan penuh IRGC ya, Garda Revolusioner Iran. Yang ketiga yang menarik adalah dia ini sudah pernah ikut pemilu 3 kali dan dia punya massa 13,5 juta jiwa. Jadi artinya dia punya massa fanatik. Dan dia merupakan ketua dari Paidani Front, itu sayap paling radikal di Iran. Jadi justru dengan membunuh Larijani ini bukan menyelesaikan masalah ya, ini justru menambah amunisi dan semakin terbakarnya jiwa korsa dari Garda Revolusioner Iran seperti itu. Oke, artinya kalau memang semakin membakar jiwa korsa masyarakat Iran karena mendukung begitu ya pengganti Larijani, target yang ingin dicapai oleh Israel dengan menyerang almarhum Ali Larijani ini meleset. Iya, jadi sebetulnya pada awalnya menurut saya ini adalah rencana dalam rangka menutup praktis ya jendela diplomatik Iran kan yang pada saat sebelum serangan hari pertama itu kan sebetulnya sudah mau mencapai kesepakatan ya. Kemudian hari ke-18 Larijani tewas dan niatnya memang ingin menutup tadi exit plan yang saya sampaikan. Nah dengan penggantinya Jalili ini sepertinya tidak akan ada negosiasi Mas. Jadi rencananya Israel mungkin dalam jangka pendek ini berhasil, justru Iran tidak akan ada negosiasi. Melihat kondisi seperti ini, kita buktikan dengan serangan rudal bertubi-tubi begitu ya ke Israel dan ke beberapa daerah, dan ini marah betul gitu. Jadi di sini kapasitas komando dan diplomatiknya Iran yang menjadi sasaran Israel gitu. Jadi Israel ingin menghancurkan secara bersamaan struktur komandonya maupun secara diplomatik biar Iran tidak bisa ada komunikasi dengan Barat maupun dengan negara-negara lain. Oke, artinya ini kan sudah banyak tokoh strategis di Iran yang memang tewas begitu ya akibat serangan-serangan ini. Tersisa hanya Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Apakah nama ini juga jangan-jangan salah satu target juga yang akan disasar oleh mereka? Ya, sebetulnya hubungan Jalili dan Pezeshkian ini unik karena pada saat mereka berseteru itu kan sempat menjadi rival politik begitu ya. Politik. Tapi Jalili dipilih karena yang paling memahami Mossab Khamenei yang pertama, yang kedua yang paling mendapat dukungan dan dengan masa yang konkret tidak bisa dipandang sepele. Bahkan beberapa publik dan periset Timur Tengah di Amerika mengatakan dangerous man. Jadi betul-betul sosok yang sangat berbahaya. Dan sebetulnya ini bisa jadi merupakan taktik Israel gitu ya agar Iran semakin tidak presisi, tidak terukur, tidak tenang gitu ya. Kemudian juga lebih berbahaya dari sebelumnya sehingga tidak mengukur faktor-faktor strategis untuk menyerang negara-negara Teluk. Nah, yang saya khawatirkan justru dengan Iran yang tidak terukur ini, negara-negara Teluk menjadikan Iran musuh bersama, kan itu yang diinginkan Israel, seperti itu. Oke, nah kemudian ketika kita lihat tokoh-tokoh sentral di Iran juga sudah disasar oleh Israel dan Amerika Serikat, bagaimana kemudian pengaruhnya atau dampak terhadap decision maker yang ada di dalam Iran sendiri? Apakah ini akan berpengaruh secara signifikan? Jadi menurut saya ini adalah perang paling rumit ya yang pernah saya lihat karena ini tidak bisa diprediksi siapa yang akan menang. Gitu dan perang panjang yang saya rasa kan pada awalnya ini mungkin 5 minggu 6 minggu, tapi dengan cara seperti ini perang reaktif gitu. Jadi Iran ini sepertinya sekarang setelah minggu-minggu ini saya lihat ya bukan lagi membalas fokus kepada Israel dan Amerika, tapi lebih kepada ingin negara-negara Teluk ikut mendorong ya penghentian perang ini, bukan hanya gencatan-senjata gitu. Nah, kita menunggu sebetulnya bagaimana bantuan dari Rusia dan China ini mungkin akan merubah permainan, Mas ya. Merubah permainan artinya tidak hanya dari sisi diplomatis, politik dan intelijen, apakah
kemudian Cina dan Rusia akan membantu misalnya kapal induknya atau bantuan udaranya ke Selat Hormuz gitu ya. Nah, yang jelas di sini adalah negara-negara Islam yang saya bisa pastikan saat ini cukup simpati kepada Iran. Jadi pihak-pihak yang awalnya mungkin tidak terlalu tidak terlalu simpati, apalagi ini menjelang Idul Fitri, bagaimana Israel kemudian menyerang Masjidil Aqsa, tempat umat Muslim ya, masjid ketiga yang paling dihormati oleh umat Islam, itu juga tidak bisa. Nah, ini sepertinya akan muncul nih jiwa korsa dari negara-negara Muslim ya, yang kira-kira apakah akan membantu dari sisi pasukan bayangan atau hackingnya atau seperti apa. Salah satu buktinya adalah dengan banyaknya bantuan Mas dari masyarakat Indonesia kepada Kedutaan Besar Iran, karena kan membuka ya. Kalau kita lihat di beberapa channelnya Kedutaan Besar Iran membuka sumbangan ya bagi masyarakat Indonesia, dan saya rasa lihat animonya itu banyak sekali, apalagi yang merasa ini adalah bulan suci umat Islam ya. Dan satu hal lagi yang harus ditekankan di sini menarik adalah kajian-kajian mengenai Syiah itu udah mulai muncul Mas. Jadi Syiah yang dianut oleh Ali Khamenei ya, Ayatullah dan lain-lain, itu bukan Syiah yang kemudian dianggap menyebutkan kata-kata kasar kepada Khulafaur Rasyidin, kepada Siti Aisyah dan istri-istri Rasulullah yang lain ya. Itu ada beberapa jenis, ada beberapa tingkatan yang memang kalau bisa dibilang ada salah satu yang bisa dibilang tanda kutip ya, itu di Inggris. Tapi Ayatullah Khamenei sendiri salah satu penganut Syiah dan ininya yang tidak pernah, yang saya baca literatur begitu ya, tidak pernah mengharamkan dan tidak mempermasalahkan Sunni. Artinya dengan munculnya dokumen dan statement, kemudian video-video dan literatur itu bisa jadi simpatisan dari negara-negara Sunni, Ayatullah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Indonesia, Malaysia dan negara-negara Arab itu akan lebih banyak gitu Mas. Itu. Oke, artinya narasi-narasi tersebut bisa jadi propaganda yang positif ya untuk meraih dukungan terhadap Iran. Iya, jadi nanti mungkin saya merasa begini, Iran sebetulnya kalau bertahan saja mungkin di darat gitu ya, menunggu pasukan Amerika itu benar-benar datang gitu ya, dengan menyiapkan strategi, mungkin 2-3 hari atau 1 minggu ini tidak terlalu banyak pergerakan dan perlawanan ya, itu akan lebih efektif ketimbang reaktif gitu. Kemudian apalagi besok sudah Idul Fitri ya, di sana hari ini sudah Lebaran ya, gitu. Jadi menunggu dulu dan mungkin bisa dimainkan cognitive warfare-nya, mempengaruhi pemikiran dari masyarakat. Seperti misalnya kalau kita lihat Ken tadi mengundurkan diri ya, Direktur Kontraterorisme, ini kan hal yang sangat signifikan. Artinya yang membuat titik lemah itu justru dari dalam pemerintahan atau militer Amerika sendiri. Itu. Nah ini mungkin kalau ditunggu akan ada muncul juga nih beberapa negara NATO atau mungkin masyarakat yang tidak mau membantu Israel atau mungkin tidak mau memberikan dananya. Bahkan kita lihat sekarang bahan bakar minyak di Amerika sudah $8 ya, yang tadinya $3 udah naik. Nah ini sudah mulai mengecam dan akan banyak turun ke jalan. Ini menarik sekali nih Mas. Oke, Mbak Stevi, terakhir, bagaimana bentuk intervensi yang kira-kira akan dilakukan oleh China dan Rusia? Karena untuk terlibat secara langsung mungkin mereka berpikir beberapa kali ya. Ya, yang pertama China dan Rusia sama-sama tergabung dalam BRICS, Mas. BRICS ini kan ada Iran di dalamnya. Jadi betul-betul persekutuan ekonomi di sana, dan mungkin kalau diambil jalan tengah di situ adalah membantu perekonomian atau pemulihan ya. Kalau kita mau bicara ini. Yang kedua adalah bagaimana negara-negara membuat dorongan atau surat atau kecaman negara Oki dan lain-lain kepada PBB. Artinya di sini dalam tanda kutip di sini walaupun ada punya hak veto gitu ya untuk menghentikan, dan sudah disampaikan sebetulnya bahwa Presiden Trump dan PM Netanyahu disampaikan sebagai salah satu penjahat perang gitu ya. Nah ini juga mungkin harus digelorakan publik Amerika, karena kalau terus-terusan seperti ini nanti yang rugi kita semua. Aspek keamanan nasional itu kita kena Mas, aspek ekonomi dan energi Indonesia pasti kena 12% BBM naik, dan aspek diplomatik di sini saatnya kita membuktikan apakah benar kita bebas aktif dan non-blok gitu ya. Kita dalam konteks seperti ini kita bukan kemudian membela Iran atau membela Amerika, tapi dalam artian ini perdamaian seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah jadi taktik ke depan mungkin seminggu ke depan Iran ini akan lebih berbahaya karena sudah dengan tewas Larijani ini lebih berbahaya namun tidak terukur. Sehingga kalau Iran terus membabi buta seperti ini, yang rugi adalah Iran sendiri.
Kalau saya merasa ini bagusnya mungkin 1 minggu ke depan lebih cooling down dulu, apalagi Idul Fitri begitu ya, sambil menyusun rencana. China dan Rusia mungkin nanti bisa membantu selain tadi diplomasi dan bantuan ekonomi mungkin ya, kesehatan, infrastruktur atau apa, juga bisa support kalau memang sudah ada kesepakatan di belakang ya, back channel, apakah membantu dalam titik-titik tertentu, misalnya mengamankan Selat Hormuz gitu ya, atau membantu warga negara yang ada di sana, bantu kesehatan, rumah sakit, korban-korban, mungkin dari situ dulu Mas. Kalau membantu langsung tentaranya terlibat perang, saya rasa Rusia dan China juga berpikir ulang. Iya, gitu, apalagi Iran sempat menyatakan ya Selat Hormuz akan dibuka asalkan transaksi menggunakan mata uang yuan begitu kemarin ya. Ini adalah kode sebetulnya yang diuntungkan adalah China dan BRICS gitu. Oke, baik. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Mbak Stepi atas waktunya bergabung sama kami di Newsroom. Selamat malam Mbak, sehat selalu. Warga Palestina berlarian saat granat dilepaskan hingga membuat para jemaah yang sedang bersiap untuk melaksanakan sholat menjadi panik dan berhamburan keluar kompleks Masjid Al-Aqsa. Media Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel mencegah ratusan jemaah memasuki halaman Masjid Al-Aqsa dengan menembakkan granat serta gas air mata. Laporan media menandai pertama kalinya sejak 1967 sholat Idul Fitri tidak diadakan di dalam kompleks masjid. Polisi Israel hingga kini tidak memberikan komentar terkait pembatasan serta gangguan terhadap warga Palestina yang melangsungkan sholat Idul Fitri. Sambut Lebaran, sejumlah kamp penampungan Palestina di Yordania gelar pasar Lebaran Palestina 100% gratis pada Kamis kemarin, 19 Maret 2026. Barang-barang yang ada di pasar Lebaran gratis berupa kebutuhan pokok yang didistribusikan untuk para pengungsi Palestina. Seperti di Bazar Kem Yofa, sekitar 1.000 pengungsi Palestina mendapat bantuan seperti beras, tepung, sayuran, ikan, dan daging kaleng, serta kebutuhan pokok lain. Para pengungsi Palestina sangat antusias dengan adanya pasar Lebaran gratis ini, karena baru pertama dilakukan di kamp pengungsian. Diketahui kegiatan ini diadakan oleh relawan-relawan kemanusiaan Indonesia, tim peduli bersama para mahasiswa Indonesia yang tugas belajar di Yordania. Sejumlah kamp penampungan Palestina di Yordania menggelar pasar Lebaran Palestina gratis untuk menyambut Lebaran. Dan untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan relawan kemanusiaan Indonesia di Yordania, Eko Sulistyo. Selamat malam, Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nabi. Pak Eko, bisa dijelaskan, katanya di sana ada pasar Lebaran gratis. Sebenarnya seperti apa sih suasana Hari Raya Idul Fitri di sana? Ya, sebenarnya pasar Lebaran gratis ini kami inisiasi bersama teman-teman relawan Indonesia yang tergabung dalam tim peduli. Itu maksud dan tujuannya adalah karena semakin banyaknya jumlah penyintas atau pengungsi saudara-saudara kita Palestina yang harus eksodus ke Yordania, kehidupan mereka sangat-sangat sulit. Apalagi dengan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, bantuan kemanusiaan sangat minim. Nah, kami menginisiasi membuka pasar, tapi pasarnya unik, alias pasar ini tidak berbayar. Jadi mereka silakan bebas ambil barang-barang yang mereka butuhkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, kesengsaraan-kesengsaraan yang mereka hadapi, paling tidak kita bisa mengurangi penderitaan yang saat ini mereka derita gitu, Mas Davi. Oke, kalau secara umum suasana Idul Fitri di Yordania seperti apa? Secara umum memang berbeda dengan tahun-tahun lalu ya. Jadi kalau pagi siang itu cenderung sepi, malamnya ramai, dan perbedaannya adalah kalau tahun lalu tidak ada roket, tidak ada serangan-serangan informasi sirine. Nah, kalau di Ramadan dan di Lebaran tahun ini, sirine tuh nggak ada henti-hentinya. Malam, siang, pagi, di hari Idul Fitri hari pertama ini aja mungkin sudah lebih dari 10 kali sirine
berbunyi tanda ada wilayah udara Jordania yang dimasuki oleh roket-roket, begitu Mas Davi. Itu salah satu perbedaannya, dan minimnya bantuan ya di tahun ini karena memang eskalasi konflik dan juga harga-harga mempengaruhi dengan Ramadan atau Lebaran tahun lalu. Oke, kalau dampak perang antara Israel dan Iran yang dirasakan dari Yordania, selain serangan mungkin roket yang berterbangan di langit Yordania, apalagi yang dirasakan oleh masyarakat? Yang dirasakan masyarakat, bantuan yang sangat minim. Dalam hal ini masyarakat Palestina yang ada di Jordania. Tapi kalau terdampak masyarakat, harga-harga ya tentunya itu berdampak sekali dari sebelum perang, tapi tidak mengurangi kekhidmatan warga Jordania, warga Palestina yang ada di Jordania untuk beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salah satunya juga tahun ini yang membuat mereka sedikit berkabung, ditutupnya beribadah ke Masjidil Aqsa hampir selama 1 bulan di bulan Ramadan. Dan itu juga di masjid-masjid juga mengadakan demo sampai hari terakhir kemarin. Ada masjid yang juga menggelar demonstrasi karena penutupan sepihak oleh Zionis Israel terhadap Masjidil Aqsa. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita di sana merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah keterbatasan itu, Pak Eko? Ya, saya lihat masjid-masjid juga tetap penuh ya dalam kondisi keterbatasan, apalagi cuaca juga di Jordania ini sudah 6 hari hujan, angin cukup deras, ada beberapa tempat juga mengalami banjir, bahkan menimbulkan korban jiwa, hilang karena terbawa arus banjir. Jadi luar biasa memang di Jordania ini, tapi tidak mengurangi kekhidmatan, kekhusyuan. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko, warga negara Indonesia atau relawan yang saat ini berada di Yordania bersama saudara-saudara kita di Palestina, di Yordania yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Fitri di sana. Terima kasih. Salam kami untuk para warga Palestina yang saat ini berada di Yordania, Pak Eko. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu, Pak Eko. Ya, selamat malam. Terima kasih, Mas Davi. Dipersembahkan oleh Sejak Jumat pagi, ribuan penumpang kereta api memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Memasuki H-1 Lebaran 2026, jumlah penumpang yang turun di stasiun Cirebon mencapai 10.000 penumpang. Rata-rata mereka datang dari Jabodetabek, sementara sekitar 4.000 penumpang berangkat dari stasiun Cirebon menuju stasiun tujuan lain. Para pemudik ini baru bisa berangkat maupun pulang ke kampung halamannya sehari sebelum Lebaran. Mereka mengaku baru mendapatkan tiket kereta api di hari terakhir puasa. Iya, saya baru libur karena lebih low budget ya, lebih murah lagi kalau kereta dibanding transportasi yang lain. Selain itu, tak sedikit mudik Lebaran tahun ini menjadi mudik pertama bersama keluarga. Bahkan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini terkait arus mudik Lebaran 2026 dan kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Bagus Prastiadi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat malam, Bagus. Bagaimana situasi saat ini di Pelabuhan Merak? Apakah ada kepadatan di sana? Baik, Davi dan juga pemirsa, di H-1 menjelang Idul Fitri yang akan berlangsung besok, di mana Pelabuhan Merak, Banten untuk malam hari ini terpantau sepi dan tidak adanya antrian kendaraan yang menuju kapal ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, di mana di H-3 dan H-2 kemarin malam terjadinya adanya antrian, di mana saat ini kantong-kantong parkir di dermaga eksekutif terlihat kosong dan tidak ada antrian mobil yang masuk kapal. Di mana untuk malam hari ini, di mana kami melihat juga di dermaga eksekutif dan reguler sudah ada kendaraan roda 2, Davi, yang masuk ke dermaga eksekutif dan reguler, dan dikarenakan di H-1 menjelang Lebaran ini di Pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan bermotor sudah ditutup, jadi dialihkan ke dermaga eksekutif dan reguler.
di mana dalam kurun waktu 24 jam menurut data Posko Cabang Pelabuhan Merak, adanya penurunan jumlah penumpang dan jumlah kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak, yang dimana untuk saat ini di jumlah penumpang mencapai 34.000, turun 20%, dan untuk volume kendaraan yang akan naik ke kapal turun juga sebanyak 9,9%, sebanyak 8.000 kendaraan, di mana untuk akumulatif data H-10 hingga H-2, di mana ASDP mencatat sudah ada 774.000 penumpang yang sudah diantarkan ke Sumatera. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Bagus Prestiadi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Perjalanan mudik yang panjang tentu membutuhkan kondisi badan yang fit dan terhidrasi dengan baik. Selain air mineral, air kelapa murni jadi pilihan untuk hidrasi tubuh selama perjalanan mudik. Ya baik pemirsa, perjalanan mudik yang panjang tentunya membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kesehatan yang baik. Tentunya hal ini menjadi himbauan bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik yang jauh, dapat selalu memastikan Anda dalam keadaan yang fit, kesehatan yang baik, sehingga Anda dapat menikmati perjalanan mudik yang nikmat. Nah, bila mana Anda sudah mulai merasa lelah, mulai mengantuk, segera mencari rest area terdekat. Salah satunya di tempat saya melaporkan ini yaitu di rest area kilometer 102A. Di sini banyak sekali booth-booth dari berbagai brand yang disediakan. Tentunya banyak sekali aktivitas yang disediakan di sini juga. Dan selain dari booth brand ini pun ada juga tempat makan yang bisa Anda nikmati. Nah, salah satunya saya sudah berada di booth air kelapa, brand air kelapa terkenal di Indonesia, karena di sini menyediakan berbagai produk minuman air kelapa yang dapat membantu hidrasi tubuh Anda selalu terjaga selama perjalanan mudik yang panjang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa aja sih sebenarnya tips mudik, tradisi mudik, pentingnya istirahat dan penting hidrasi tubuh, kita sudah bersama dengan salah satu pihak brand, yaitu halo Bapak namanya siapa? Halo, saya Gema. Oke, Pak Gema, kita mau tanya dong, dari menurut Bapak ini di tradisi mudik ini kan identik dengan perjalanan yang jauh. Pastinya juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh, hidrasi tubuh, dan juga istirahat. Nah, menurut Bapak tradisi mudik itu kayak gimana sih, dan juga penting istirahat itu seperti apa? Betul, kalau dalam mudik ya kita istirahat sangat diperlukan, itu berkala. Kita jangan sok kuat gitu, ngajar sampai lupa untuk istirahat. Dan selain istirahat juga mungkin hidrasi, yaitu cairan. Kita harus banyak minum, air mineral dan lain sebagainya lah Mbak. Itu untuk menjaga tetap bisa fokus dalam perjalanan. Oke. Nah Pak, kalau dari menjaga hidrasi tubuh kan itu berarti menjaga cairan tubuh tetap tercukupi. Mulai dari air mineral. Nah selain dari air mineral ini, cairan apa lagi sih yang sebenarnya bisa membantu menggantikan cairan tubuh kita yang terbuang pada saat menjalankan perjalanan mudik yang jauh? Yaitu air kelapa. Air kelapa adalah cairan alami untuk menggantikan cairan tubuh. Nah, di sini hidrokoko itu udah hadir untuk guna menjaga kesegaran tubuh dan tetap terhidrasi. Oleh karena itu, para pemudik diharapkan mengkonsumsi air kelapa. Baik. Nah, Pak Gema, kita mau tanya juga, selain dari produk yang disediain di sini kan pasti ada beberapa aktivitas yang boleh dinikmati oleh pemudik begitu ya, beristirahat di rest area kilometer 102 ini. Apa aja sih Pak ya aktivitasnya, atau mungkin ada promo-promo? Betul. Udah pasti di sini ada promo. Selain promo paketan juga kita ada games yang berkaitan sama rest area lain gitu, pakai stem dan lain sebagainya. Untuk di sini kita promo penjualan ada paket mokel 1, mokel 2 dan mokel 3. Di situ ada potongan-potongan harga dan lain sebagainya. Mokel di sini itu bukan mokel untuk batal puasa, tapi lebih ke mau kelapa. Paling gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gema atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Ya baik pemirsa, hal tersebut itu menjadi himbauan bagi Anda juga. Selain beristirahat, Anda juga harus penting menjaga hidrasi tubuh selalu tercukupi. Salah satunya mulai dari air mineral yang selalu tersedia di mobil, maupun air kelapa yang Anda bisa di stok di mobil juga. Dari rest area kilometer 102A, Cipali, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, Anies melaporkan. Tradisi mudik identik dengan masyarakat Indonesia, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri. Perjalanan mudik yang cukup jauh, pemudik harus menjaga kondisi, baik kendaraan maupun tubuh, agar mudik berjalan lancar sehingga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta.
Pemirsa, saat ini saya berada di ruas tol Cipali, Jawa Barat, dan kondisi arus mudik pada hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan dan padat. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik atau sudah di perjalanan, pastikan kondisi kendaraan Anda baik, kondisi tubuh sehat dan juga terjaga. Jika dalam perjalanan Anda merasa lelah, Anda bisa berhenti di rest area terdekat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, untuk mengetahui seperti apa persiapan dan juga tips mudik yang aman dan juga nyaman, saya mau ajak Anda pemirsa berbincang dengan pemudik yang ada di sini. Halo Mas, Mbak, aku boleh nggak minta waktunya sebentar, mau ngobrol nih, tanya-tanya soal apa aja sih persiapan dan tips mudiknya nih. Sebelumnya Mas dan Mbaknya dengan siapa? Saya Ririn. Oke, Mbak Ririn. Kalau Masnya dengan? Saya Rapi, Kak. Oke, ini Mbak dan Masnya mau perjalanan mudik dari mana ke mana? Kita dari Jakarta mau ke Semarang, Kak. Wow, ke Semarang jauh banget. Ini kan lalu lintasnya udah padat ya, udah rame. Pasti ada persiapan dong. Nah, apa sih persiapan dan tips mudik nih dari Mbak dan Mas? Yang pastinya saya cek kondisi kendaraan terlebih dahulu, mastiin kondisi badan tetap sehat, dan kebetulan kita juga sudah merasa lelah ya Kak. Jadi kita lagi istirahat dulu di rest area ini, sekalian persiapan buka puasa sama beli air mineral buat di perjalanan nanti. Oke, kalau dari Mbaknya gimana? Mbak kan tahu ya, selama di perjalanan tuh badan jadi gampang capek kan ya. Jadi kita butuh air yang jelas kandungan mineralnya. Jadi kebutuhan mineral di tubuh kita itu terpenuhi, badan jadi ringan dan siap melanjutkan perjalanan lagi. Oke. Coba minum dulu Kak. Oke, baik, silakan. Ini beda nih Kak, ini gak kalah penting, rasa segernya tuh beda banget, jadi minum lebih banyak deh. Oke, baik, terima kasih ya Mbak dan Mas untuk tips mudiknya, semoga perjalanannya lancar dan aman sampai tujuan. Nah, itu dia pemirsa tadi tips mudik yang aman dan juga lancar nih. Ternyata ada poin-poin penting nih untuk perjalanan mudik. Yang pertama, pastikan kondisi kendaraan Anda baik, lalu pastikan tubuh dalam keadaan yang sehat dan juga terjaga. Kemudian yang paling penting juga pastikan Anda memilih air minum yang jelas kandungan esensial mineralnya dengan kemasan yang tersegel agar bebas dan aman dari debu, apalagi di tempat-tempat yang padat seperti di rest area ini. Dari KM 166 Tol Cipali, saya Hadisti Arifah dan juru kamera Andri Setiawan iNews melaporkan. Jelang Lebaran 2026, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak akan menggelar tradisi open house di Hari Raya Idul Fitri. Menurut Purbaya, hal ini dilakukan sebagai langkah pengiritan. Sementara itu, untuk sholat Idul Fitri, Purbaya akan melaksanakannya di kantor pusat pajak. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak. Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saat lagi, rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak. Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas 1 hari WFH dalam 5 hari kerja.
Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara, tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah. Menurut Airlangga, kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan teknis dan akan diumumkan lebih lanjut kepada publik setelah konsepnya matang. Adapun rencana penerapannya akan dilakukan setelah Lebaran dengan waktu pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Durasi penerapan WFH akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi termasuk harga minyak dan kondisi global. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan. Acara ini dipersembahkan oleh